Halo seluruh, makasih udah melipir di channel gua dan hatur nuhun yang udah subscribe ke channel gua. Kalau belum, ya usahain subscribe dong, biar gua semangat bikin video baru. Jangan lupa nyalain loncengnya biar lu dapat notifikasi kalau gua update video baru. Halo lur, gimana kabar? Masih pada sehat kan ya? Oke, kali ini gua bakal bawain konten yang namanya gua ceritain. Ya walaupun udah lama gua nggak bikin konten ini. Dan buat lu yang punya cerita horor, cerita mistis, atau cerita apapun itu, lu bisa kirimin ke Instagram gua, Twitter gua, atau lu bisa email ke gua. Dan linknya gua taruh di deskripsi. Nah, buat kali ini gua bakal bawain cerita dari kompasiana.com yang ditulis oleh Ajeng Leodita Anggarani di sebuah blog. Oke, langsung aja kita mulai ceritanya. Ini malam pertama Leta menempati kamar kosnya yang berukuran 4 x 5 meter. Rumah kos itu termasuk dalam kategori rumah lama. Terlihat dari bentuk bangunan dan gerbang yang digunakan, seperti rumah ini adalah bangunan asrama zaman Belanda. Harga yang ditawarkan pun tidak terlalu mahal. Jumlah kamar yang disewakan kurang lebih 100 ruangan. Di setiap kamar, para penyewa diberi fasilitas tempat tidur besi yang dialasi dengan kasur kapuk, lemari kayu berukuran sedang, dan sebuah meja rias kayu jati dengan ukiran daun di seluruh sisinya. Jendela kamar Aleta menghadap ke arah belakang rumah. Beberapa pohon besar terlihat jelas jika jendela tersebut dibuka. Aleta sempat mendengar bahwa bangunan ini angker. Namun, Aleta tidak peduli karena sejak kecil Aleta sudah menyukai segala sesuatu yang berbau horor. Baik itu buku, film, atau kisah-kisah nyata yang merujuk kepada dunia gaib. Walaupun hingga detik ini Aleta tidak pernah melihat makhluk astral yang seringkali digambarkan berwujud menakutkan. Namun ia percaya mereka memang ada. Malam pertama dilalui dengan lancar. Bahkan ia tak sempat bermimpi, mungkin karena ia terlalu lelah membereskan kamar, maka ia pun tidur dengan lelapnya. Pagi-pagi sekali Aleta berangkat ke kampus. Di gerbang luar, ia berpapasan dengan Nyonya Ramses, pemilik bangunan tua itu. "Selamat pagi, Nyonya." "Hai Aleta." "Selamat pagi. Bagaimana semalam? Apa kau tidur dengan nyenyak?" "Iya, Nyonya, sangat nyenyak. Gangguan nyamuk pun tidak berhasil membangunkan saya. Saya berangkat kuliah dulu, ada ujian hari ini, permisi Nyonya." Nyonya Ramses mengangguk sembari menyunggingkan sebuah senyuman. Wanita itu nampak aneh. Ia menggunakan baju panjang, warna hitam dan berkerudung. Hampir seluruh tubuhnya diselimuti pakaian. Hanya wajahnya saja yang tidak, namun ia selalu menunduk. Aleta melangkah cepat. Jarak antar kampus dan kos tak terlalu jauh. Cukup naik angkutan umum 5 menit saja, maka ia sudah sampai di kampusnya. Suasana kampus sudah cukup ramai. Beberapa rekan sekelasnya nampak sibuk dengan buku catatan di tangan mereka. Dengan bibir komat kamit akan menghafalkan bahan ujian. Aleta duduk di baris paling belakang. Tubuhnya masih lelah karena hari kemarin. "Hei Let, ngapain di sana? Sini dekat aku," tukas Jani yang duduk 2 baris di depan Aleta. "Di sini aja Jan, takut ketahuan kalau aku ngantuk nanti," jawab Leta sambil mengeluarkan alat tulis dari dalam tasnya. Jani mengalah, justru ia yang pindah posisi mendekati Aleta. "Maaf ya Let, kemarin aku nggak bisa bantuin kamu, Mama masih sakit." "It's okay, aku bisa selesaikan sendiri, sudah biasa aku pindah-pindah kos sendirian." "Bagaimana suasananya? Pemilik kos, teman-teman kos?" "Pemilik kos itu namanya Nyonya Ramses. Teman-teman kos, aku belum berkenalan. Waktu aku berangkat tadi pagi, suasana kos sangat sepi. Entah
mereka semua masih tidur atau aku yang lebih lambat bangun dari mereka? Selamat pagi anak-anak. Apakah kalian sudah siap dengan ujian hari ini? Sebuah suara agak serak milik Mr. Depon mengejutkan seisi kelas, termasuk Aleta dan Jani. Nanti disambung lagi ceritanya, si monster sudah datang, tukas Jani. Aleta hanya senyum simpul. Ia paham betapa Jani begitu membenci Mr. Depon hingga akhirnya Mr. Depon mendapat anugerah sebagai The Monster. Pukul 6 sore, Aleta dalam perjalanan pulang ke kos. Ia ingin segera sampai di kamarnya, melanjutkan tidurnya yang ia rasa masih jauh dari kata cukup. Sampai di depan gerbang kos, Aleta tak langsung masuk. Ia memandangi arsitektur bangunan rumah itu dengan lebih seksama. Memang terkesan angker jika diperhatikan dari luar. Ditambah lagi suasananya juga amat sepi. Mungkin penghuni lain belum pulang, ucapnya dalam hati. Aleta membuka gerbang perlahan. Walau catnya sudah mengelupas, namun gerbang ini terlihat masih sangat kokoh. Aleta berjalan melewati taman depan kos. Di sana terdapat sebuah ayunan yang nampaknya sudah berkarat. 2 buah lampu taman terlihat sangat berdebu belum dinyalakan, karena ini masih sore. Aleta berjalan namun pandangannya tak bisa lepas dari taman itu. Brak! Duh, maaf Nyonya, tak apa Aleta. Aleta menabrak Nyonya Ramses tepat di depan tangga menuju kamarnya. Beberapa detik memandang wajah Nyonya Ramses, kemudian Aleta menunduk dan melanjutkan langkahnya menuju kamar. Sampai di kamar, jantung Aleta berdegup sangat kencang. Ia sempat melihat wajah Nyonya Ramses saat insiden tadi. Wajah itu begitu dingin walaupun Nyonya Ramses menunduk. Aleta membaringkan tubuhnya di kasur kapuk itu. Tanpa sadar ia tertidur. Beberapa jam kemudian, Leta, Leta, sebuah suara begitu halus membangunkan Aleta dalam tidurnya. Aleta membuka mata. Seorang gadis cantik dengan rambut ikal berwarna keemasan dengan gaun khas noni Belanda sudah ada di depannya. Sepertinya mereka seumuran. Aleta terdiam. Ia yakin bahwa gadis ini bukan manusia. Tak usah takut, aku penghuni kamar sebelah. Kau anak baru kan? Tadi kau lupa menutup pintu. Maaf jika aku lancang masuk tanpa izin. Aku hanya ingin berkenalan. Aleta memandangi gadis itu dengan sangat teliti. Kakinya menempel di lantai. Kulitnya putih bersih, bukan putih pucat. Sepertinya memang dia manusia. Hai, iya tak apa, siapa namamu? Tanya Aleta dengan nada hambar karena ia masih terkejut. Aku Salia, jawabnya singkat. Setelah kejadian itu, keduanya nampak terlihat sangat akrab. Setiap Aleta pulang dari kampus, Salia selalu menemani Aleta dalam kamarnya. Mereka berbincang-bincang. Salia sangat memahami sejarah, terutama saat Indonesia ada di zaman Belanda. Hingga tahunnya pun Salia hafal di luar kepala. Wajar saja, Salia keturunan Belanda. Ayahnya adalah seorang Belanda dan bekerja di Indonesia. Ibunya suku pribumi. Wajahnya bisa dibilang sempurna, cantik luar dan dalam. Beberapa minggu berlalu, Aleta mulai merasakan ada yang aneh di rumah kos ini. Ia merasa seakan-akan hanya dirinya, Nyonya Ramses dan Salia yang tinggal di sana. Karena ia selalu menemukan kos dalam keadaan sepi. Tak ada suara riuh khas kos perempuan sampai pada suatu malam saat ia dan Salia tengah asik menikmati green tea di kamar Aleta. Sal, apa kamu kenal dengan penghuni yang lain? Hah? Oh, kenal, tapi aku jarang berinteraksi dengan mereka. Kenapa, Aleta? Tidak apa. Hanya heran, sejak awal datang, aku hanya melihatmu dan Nyonya Ramses. Kau harus terbiasa dengan kondisi sepi seperti aku. Aleta diam. Ia masih penasaran mengapa kos ini nampaknya amat sangat hening. Ia berniat besok saat libur kuliah, ia akan menyambangi kamar penghuni lainnya untuk berkenalan.
Hari yang ditunggu tiba. Aleta mengetuk setiap pintu. Namun baru saja ia sampai di pintu ketiga, Nyonya Ramses mendekatinya tiba-tiba. "Sedang apa, Aleta?" Ini saya ingin berkenalan dengan mereka, Nyonya," jawab Aleta terbata. "Mereka semua sedang dalam masa liburan. Beberapa ada yang pulang ke rumah, sebagian lagi ada yang pergi menginap di luar kota." "Oh begitu. Sudah berapa lama, Nyonya?" "Sudah 2 bulan. Apa kau merasa kesepian?" "Tidak juga. Hanya saja saya merasa asing dengan lingkungan yang sepi." "Hanya belum terbiasa. Lama-lama kau juga akan menikmati betapa indahnya kesunyian." Aleta pun mengangguk. Ia berjalan kembali ke dalam kamar. Wajah Nyonya Ramses jauh dari kata bersahabat begitu kaku. Di dalam kamar, Aleta mulai membuka beberapa buku koleksinya yang rata-rata bergenre horor, sampai akhirnya ada sebuah buku yang sama sekali tak ia kenali. Ia merasa sangat asing dengan kopernya. Sebuah tangan besar menyengkeram tubuh manusia berukuran kecil. "Buku siapa ini? Rasanya aku tak pernah membeli ini." Aleta mulai membuka halaman demi halaman. Aleta menikmati tiap kalimatnya. Ia terus membaca. Sampai di halaman tengah ada sebuah mantra. Mantra tersebut menuliskan bagaimana agar kita bisa merasakan bagaimana menikmati hidup dalam kegelapan seperti hantu-hantu yang bergentayangan. Intinya, mantra itu bisa membuat kita merasakan bagaimana menjadi makhluk goib. Di situ dituliskan bahwa si pembaca mantra harus ikhlas, tak boleh menyimpan dendam dan penyesalan. Aleta mulai tertarik dengan mantra tersebut, dan ia ingin mencobanya. Aleta duduk bermeditasi. Ia sedang mengosongkan hati dan pikirannya. Kemudian Aleta mulai membaca mantra tersebut. "Lepaskan aku dari bumi, biar aku melayang dengan jasad hilang. Ruang-ruang sunyi jadi tempatku, antara gelap dan angin jahat. Tak biarkan mata awam menangkap bayanganku. Hanya yang sama yang mampu menjadi kawanku. Hilang aku bersama aromaku, tanpa jejak, tanpa salam. Kembali aku bukan padanya, tapi pada mereka yang memintaku. Aku lepas napas dan nafsuku untuk pergumulan dalam kegelapan." Perlahan dengan hitungan yang pasti, ia membaca dengan hati-hati sampai di kalimat terakhir. Aleta mulai merasakan kepalanya berat, pandangannya mulai kabur, sampai kemudian jelep, ia pun tertidur. Aleta terkejut. Ia sudah berbaring di atas ranjang. Ia ingat betul bahwa tadi ia sedang duduk di lantai dengan sebuah buku asing berisikan mantra. Aleta turun dari pembaringannya. Ia mencoba mencari-cari keberadaan buku tersebut. Namun, tak jua ditemukannya benda itu. Aleta beranjak keluar dari kamar, mencoba mencari Salia. Otaknya langsung mengarah pada gadis itu, karena selama ini yang bisa keluar dan masuk kamarnya hanyalah Salia. Namun, baru saja tangan mungilnya ingin membuka pintu, ia menghentikan langkahnya. Aleta baru ingat bahwa selama ini Salia tak pernah memberitahukan di mana kamarnya. Apa mungkin ia harus mengetuk ke 49 kamar yang ada? Gagang pintu ditarik. Beberapa langkah keluar dari kamar, ia begitu terkejut. Bangunan ini tak lagi sepi. Banyak gadis-gadis berpakaian mirip Salia nampak asik berbincang-bincang di depan kamar. Ada pula yang asik membaca buku. Mereka semua berwajah Indo. Aleta melongok ke lantai bawah. Di taman, ia bisa melihat beberapa gadis asik bermain ayunan. Walaupun hari sudah gelap, namun wajah mereka masih terlihat jelas lewat bantuan lampu taman yang sudah menyala. Mungkin mereka sudah kembali dari liburnya. Aku tanya saja pada mereka di mana kamar Salia, ucapnya dalam hati.
Aleta mulai menyapa salah seorang gadis. Ia nampak lebih cantik dari Salia. Bulu matanya lentik, warna matanya hijau, kulitnya sedikit berbintik. Bibirnya merah merona. Rambutnya yang keriting dibiarkan terurai. Tersemat jepitan bunga kecil di kepala bagian kanan atas. "Hai, aku Aleta, boleh berkenalan?" "Hai, Piena namaku." "Kau nampak kebingungan." "Ah, iya, aku mencari seseorang." "Siapa? Boleh aku tahu?" "Salia." "Salia? Salia Van Wyk? Dia ada di kamar 66." Setelah mengucapkan terima kasih, Aleta langsung pergi meninggalkan Piena dan beberapa temannya. Ia berusaha mencari kamar yang dimaksud. Sesampainya di sana, Aleta melihat sebuah pintu kayu bernomor 66. Aleta mengetuknya. Tak ada jawaban sama sekali. Berkali-kali diketuk, masih juga tak ada jawaban. Aleta pun memberanikan diri membuka pintu kamar itu sendiri, lalu menutupnya. Sangat hati-hati hingga tidak menimbulkan suara sedikit pun. Lampu kamar itu sangat redup dan ada yang berbeda dari ruangan ini. Tempat tidurnya dibatasi sebuah sekat dan itu tak dimiliki Aleta di kamarnya. Jadi, saat masuk ke kamar, orang akan melihat meja kecil dan 2 kursi kayu terlebih dahulu. Sebuah meja kecil berbentuk persegi nampak penuh dengan foto-foto Salia. Semua fotonya berwarna hitam putih. Salia berpose macam-macam. Ada yang sendiri, ada pula yang bersama kedua orang tuanya. Sebuah lemari besi berkarat mirip yang ada di kamarnya nampak terbuka. Kaki Aleta berjalan mendekati lemari. Matanya ingin sekali melihat isi di dalamnya. Ia melihat sejumlah baju ala noni Belanda tergantung di sana. Namun, warnanya sangat lusuh, bahkan kecoklatan. Aleta mencoba menyentuhnya. Ia terkejut, ini seperti baju-baju puluhan tahun yang lalu, yang sudah tak layak pakai, begitu rapuh. Di beberapa bagian sudah bolong, mungkin dimakan tikus. Di bagian bawah lemari sudah banyak rayap. Mana mungkin Salia membiarkan lemarinya seperti ini, pikir Aleta. Jantung Aleta berdegup kencang, namun kakinya terus ingin berjalan mengarah ke ranjang di balik sekat. Ia yakin Salia tengah tertidur di sana. Aleta berjalan perlahan. Salia? Aleta hampir pingsan. Ia melihat sebuah tubuh seperti nenek renta terbaring dengan sebuah kalung salib di lehernya. Rambutnya yang berwarna keemasan memutih. Awalnya, Aleta tidak yakin bahwa itu Salia. Namun, ketika ia melihat sebuah tanda lahir di punggung tangan orang dalam pembaringan itu, ia yakin bahwa itu adalah Salia. Ditambah lagi, wajah cantik Salia benar-benar terbias di wajah itu. Apa ini mamahnya atau neneknya? Oh Tuhan, ada apa ini? Aleta berharap ini semua hanya mimpi. Namun, ia tak ingin mengakhiri ini. Ia masih menikmati permainan jantungnya. Perasaan ini yang tak pernah ia temukan saat ia membaca buku-buku horor yang selama sekali tidak memacu adrenalin. Aleta mengelus tangan orang yang terbaring itu. Ia merasakan tubuh itu begitu dingin. Ia mengelus kedua pipi yang hanya terbalut kulit keriput itu. Tanpa disangka, kedua mata perempuan itu terbuka. Aleta tak mampu berkata-kata. Mulutnya bungkam. Wanita itu bangun dari tidurnya. Suara sendi seperti orang sedang meregangkan otot terdengar jelas. Perempuan itu membuka mulutnya. Jelas terlihat bibir keriputnya sudah mengelupas. Jajaran giginya menghitam, namun ia masih terlihat cantik. Aleta? Salia? Apa kau Salia? Siapa yang membawamu ke sini? Seseorang mengatakan padaku bahwa ini kamarmu. Siapa? Apakah Nyonya Ramses? Bukan dia.
tapi seorang gadis, kalau tidak salah ingat namanya Piena. Salia menunduk, ia seperti ingin menangis. Aleta kasihan melihatnya. Aleta kasihan melihatnya. Aleta, maafkan aku. Harusnya kau tak sampai di sini. Kau pasti sudah melihat mereka, bukan? Mereka siapa? Gadis-gadis yang ada di bangunan ini? Iya, tapi tunggu. Kau harus menjawab dulu pertanyaanku. Apakah kau Salia? Mengapa kau amat berbeda dari kau yang kemarin? Aku menemuimu dengan penampilanku ratusan tahun lalu. Saat aku masih cantik, saat aku belum mengetahui bahwa bangunan ini akan membelengguku. Apa maksudmu? Salia mulai bercerita. Puluhan tahun lalu, aku dan beberapa rekanku yang notabene keturunan Belanda secara serempak dimasukkan ke dalam asrama ini. Pemilik asrama ini adalah Tuan Ramses. Ia terkenal memiliki ilmu hitam. Ia memiliki sebuah mantra, di mana mantra tersebut bisa membuat orang mati tanpa merasakan sakit, dan membiarkan arwah orang tersebut bergentayangan tanpa ada batasan waktu. Awalnya semua nampak normal saja. Namun, setelah 1 tahun berlalu, satu persatu gadis menghilang, sampai yang terakhir sahabatku Lucia. Sebelum menghilang, ia sempat menuliskan surat padaku yang menceritakan tentang siapa Tuan dan Nyonya Ramses yang sebenarnya. Lalu ia memberikan padaku kalung salib ini. Ternyata Tuan Ramses mengetahui surat yang diberikan Lucia kepadaku. Maka dengan ilmu hitamnya, ia mengurungku di sini sampai akhirnya Salia menggantungkan kalimatnya. Ada bulir air mata yang keluar dari pelupuk matanya. Sal, lanjutkan ceritamu, mungkin aku bisa menolong. Aku tak bertahan lama dalam ruangan ini. Mereka sama sekali tak memberiku makan. Aku pun mengidap asma hingga di bulan ke-6 aku menghembuskan napas terakhirku. Aleta menjauhkan posisi duduknya dari Salia. Ia tak menyangka kini ia benar-benar bertemu hantu. Ada sedikit ketakutan membanjiri dirinya. Ia setengah bergidik. Ia takut. Tiba-tiba Salia mencekiknya hingga mati. Kau tak perlu takut, Leta. Kita sama, hanya saja aku mati dengan jasad, sementara kau tidak. Apa maksudmu? Tak ada satupun manusia yang bisa melihat banyak orang di sini, kecuali mereka sudah sama-sama mati. Dengan membaca mantra itu, jika kau sudah bertemu Piena, itu sama halnya kau sudah seperti dia dan yang lainnya. Aku dan Nyonya Ramses mati karena takdir Tuhan. Namun tetap kami belum bisa tenang karena jasad kami tak pernah ditemukan. Aleta gemetar, tubuhnya dibanjiri keringat. Ia tak percaya bahwa dirinya sudah mati. Pembohong! Kau ingin membohongiku, Sal. Aku sudah menganggapmu sebagai sahabat, namun kau tega membohongiku. Cobalah kau keluar kamar. Ini pukul 8 pagi, silahkan kau nikmati mataharimu. Aleta beralih keluar kamar, meninggalkan Salia di kamarnya. Ah, sakit! Aleta berteriak, ia kesakitan, tubuhnya seperti terbakar. Ia kembali masuk ke dalam kamar Salia. Sudah percaya? Sudah percaya? Kau takkan bisa menikmati pagi, siang, dan soremu. Kau hanya bisa menikmati malammu. Apakah kau tak menyadari bahwa aku selalu menemuimu di malam hari? Apakah kau tak menyadari Nyonya Ramses selalu mengenakan pakaian yang tertutup? Ini takdir kita. Aleta menangis sesegukan. Ia menyesal membaca mantra itu. Ia merasa bodoh. Ia tak menyangka bahwa kini ia adalah hantu. Apakah ada cara lain, Salia? Tidak ada, takkan pernah ada. Kau, aku, juga mereka akan jadi penghuni asrama tua ini selamanya. Selamat datang, Aleta. Selamat datang di asrama kita.
Oke, segitu aja cerita kali ini. Buat kalian yang punya cerita yang menarik, cerita horor ataupun cerita apapun itu, bisa lu kirimin ke Instagram gua, ke Twitter, atau lu email juga bisa ke gua. Linknya ada di deskripsi. Yaudah, segini aja. Jangan lupa makan biar nggak lemes, dan jangan lupa napas biar nggak mati. Oke lur, see you.